Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung sini teman-teman, apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang umur rezeki, amin ya robbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini ingin menyentil mulut duda galau yang lemes, yang selalu menuduh-nuduh, yang selalu baper, yang selalu parno. Duda galau itu tak lain adalah Susilo Bambang Yudhoyono, rezim gagal. Ya. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan bahwa tahun 2024 nanti ada potensi curang. Hah? Kok dia bisa tahu ya? Biasanya orang curang akan takut sendiri dicurangi. Itu biasanya ya. Nah, kita harus perlu tahu ya, 2024-2029 itu Susilo Bambang Yudhoyono ini melakukan kecurangan, ya, menggelembungkan suara di KPU, dan hasilnya Anas Urbaningrum diangkat menjadi ketum Demokrat pada saat itu. Itu imbalannya, ya. Nah, sekarang dia dengan bapernya mengatakan bahkan ada kecurangan tahun 2024. Bukankah orang-orang curang yang licik itu ada di Demokrat? Hah? Bukankah otak-otak curang itu ada di dalam diri Susilo Bambang Yudhoyono sendiri? Kenapa nuduh-nuduh orang? Kenapa harus baper sebelum terjadi, Bapak SBY? Hah? Itulah kalau orang curang akhirnya takut dicurangin, itu logikanya. Ya, tapi Nyai maklumi ya, namanya juga duda galau, pasti ketakutan sendiri. Nah, lalu juga ketum ingusan yang bernama AHY juga mengatakan di zaman bapaknya itu Indonesia itu sejahtera, makmur. Masa sih? Oh iya sih, makmurnya kader-kadernya yang korupsi, ya kan? Makmurnya banyaknya itu proyek-proyek mangkrak, hambalang, ya kan AHY ya. Lalu juga ada Senturi yang sejahtera mah kader Demokrat, rakyat mah susah. Ya, yang objektif dong AHY. Kalau kau mau jadi pemimpin, berpikirlah secara objektif. Jangan kau hanya melihat sosok bapak kau. Karena bapak kau tuh bukan satu-satunya presiden di Indonesia. Banyak presiden-presiden sebelumnya. Zaman Soekarno ada, zaman Soeharto juga baik. Ada Bu Mega, ada Gus Dur, ada Habibie, dan ada Jokowi, juga ada bapak kau. Jangan yang kau bangga-banggakan cuma bapak kau. Ya. Bapak kau kan rezim gagal 10 tahun ya. Memang kalau dibilang sejahtera, kader Demokrat sejahtera. Proyek-proyek di Indonesia semua dipegang kader Demokrat. Ya kan? Itu faktanya. Ya. Nah, lalu sekarang katanya dia digandang-gandangkan mau menjadi wakil presiden. Hah? Jadi ketum partai aja dia itu hasil dari turunan bapaknya, ya, nggak ada aura-aura kepemimpinan di dalam tubuhnya AHY ini, nggak ada auranya, ya. Jadi RT aja dia pasti gagal, apalagi jadi wakil presiden, gitu loh. Jadi kita tuh berpikir secara logika, ya, secara logika. Sekarang dia merapat kepada Anies Baswedan. Nggak apa-apa deh, mereka mau berbuat seperti apa terserah. Tapi hasil penerawangan Nyai Dewi Tanjung 2024 itu, menjelang itu akan terjadi banyak bencana alam, ya. Banyak terjadi bencana alam, gempa, tanah longsor, banjir bandang. Itu yang Nyai rasakan, ya. Dan 2024 itu memang keras, ya. Keras, pasti isu-isu agama akan dipakai oleh kubunya Anies Baswedan. Kan memang si Anies ini dengan kadrun-kadrun kan selalu memakai isu-isu agama, ya. Kita lihat aja sebentar lagi, ya, muncul PKI, muncul kafir, ya, haram-harim tuh muncul nanti tahun 2024. Kenapa? Ada Anies Baswedan. Tapi kayaknya Anies gak sampai di 2024 karena nanti ada calon lain gitu loh. Kayaknya bukan Anies Baswedan gitu. Walaupun sekarang udah digadang-gadang Anies Baswedan untuk jadi capres, tapi dia nggak sampai gitu loh. Nanti ada terjadi sesuatu dengan Anies Baswedan, ya. Kemungkinan pertengahan 2023 nanti kita lihat itu akan terjadi gitu loh, ya. Nggak tahu itu kenapa, Nyai juga belum bisa lihat. Cuman nanti calon presiden itu masih muda, dan dia ada di Jawa Tengah, ya. Itu yang Nyai lihat. Nyai tidak pro dengan calon presiden manapun. Yang jelas nanti calon presiden itu adalah laki-laki, bukan perempuan, ya. Dan wakil presidennya kalau Nyai rasakan itu
bermata sipit. Ya, bermata sipit. Matanya begini. Dan jangan dilihat, dikasih tahu dulu sekarang deh. Nanti aja kita lihat ya. Soalnya bukannya apa-apa, nanti kalau Nyai terus buka nanti kebuka semua. Itu kasihan. Yang jelas menjelang itu akan terjadi goro-goro dulu, terjadi bencana alam dulu, dan memang agak berat tahun 2023. Yang akan beratnya tahun 2023. Di saat pilpresnya nggak begitu, ya nggak seberat waktu tahun 2029. Walaupun akan ada isu-isu agama, tapi tidak sekeras waktu tahun 2019, 2029 lagi salahnya ingatakan ya. Nah, 2019 itu memang terlalu banyak intrik-intrik kotor yang dipakai oleh lawan-lawan pada saat itu, yaitu penunggang-penunggang gelap, yaitu khilafah, HTI, dan kadrun-kadrun sakit jiwa ya. Nah, tapi kalau tahun 2024 ini tidak sebegitu dahsyat seperti tahun 2019 kemarin, tapi menjelang itu akan terjadi banyak bencana alam, dan kemungkinan akan ada bencana yang cukup dahsyat menjelang pilpres itu. Nah, teman-teman, Nyai harap semua teman-temannya yang ada di seluruh Indonesia jaga diri baik-baik, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun agama kita, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berbuat baik, karena tahun 2023 itu tahun yang sangat berat sekali, tahun bencana. Ya, Nyai bukan Nyai merinding. Cuman hanya titip pesan, jagalah diri kalian semua, tetap bersikap baik, karena orang baik yang akan dijaga oleh alam semesta, orang baik yang akan selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kejahatan tahun 2023 itu, orang-orang yang berhati jahat, orang-orang yang berhati sirik, orang-orang yang selalu berbuat kezaliman itu akan disaring habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jujur agak sedikit berat ya tahun 2023 nanti ya. Mungkin akan terjadi kelaparan. Nah, di situ hati-hati ya teman-teman yang punya uang, simpan-simpanlah uangnya, stok-stok lah sembako yang perlu di stok ya. Jaga diri baik-baik. Nyai harapkan semua teman-temannya tetap menjaga dirinya baik-baik, tetap beribadah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu berbuat baik. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.